نامت أعيني يوما، نامت والحنين نما، راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. عانق طيفه قلبي، ذابت في يديه يدي، نادته عيوني وبهاه لامس القلب. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. حوضه كوثر ورواه، شربة لدوايا، ارويني يا حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini materi yang pertama yang solidaritas lintas iman. Sudah dibuka? Solidaritas lintas iman. Di situ tertuliskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di sini saya mengambil ayat Al-Mumtahanah ayat 8. Dalam ayat tersebut ditekankan di lafal alladzina lam yuqatilukum fi. Nah, dalam ayat tersebut para ulama memiliki beberapa penafsiran. Salah satunya adalah dari Fakhruddin Ar-Razi yang ulama pendapat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berjanji kepada Rasulullah untuk meninggalkan peperangan. Jadi ketika zaman dahulu orang Arab itu paling suka yang berperang, maka di sanalah berlaku hukum rimba. Jadi siapa yang menang dari itu harus berpuasa, itu diharapkan. Tapi ketika ada Rasulullah, mereka berjanji untuk tidak melakukan peperangan. Bahkan ketika di bulan Syahrul Hurum atau bulan-bulan yang dihormati, mereka pun pernah hampir mau mengadakan peperangan. Tapi Rasulullah gampangannya ya ini kok perang, nggak usah. Nak soal apa ini sudah tidak masa-masa Syahrul Hurum, itu nggak apa-apa. Itu orang kafir. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah lafal surat Al-Mumtahanah yang berkata orang-orang mukmin yang di Mekah tidak berijah. Ada yang mengatakan mereka adalah para perempuan dan anak-anak. Dari Al-Hasan berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya yang musyrik. Ayat tersebut itu mengisyaratkan orang Mekah itu kan banyak, ya kayak Indonesia kayak gini, banyak yang berbagai suku bangsa, agama dan lain-lain, dan kabilah itu sama Kristus sama. Nah, ketika hijrah, mereka itu ada yang ditinggalkan
di Mekah dan mereka dalam keadaan musyrik tentunya. Ya, yang menafkahi itu keluar hijrah ke luar kota. Nah, mereka itu ya gampangannya modalnya itu tidak ada yang menafkahi. Kemudian yang di kanan kirinya atau di tetangga-tetangganya adalah orang muslim. Kemudian ada yang ini menyatakan bahwa tidak apa-apa diperbolehkan berbuat baik kepada orang musyrik dalam tanda kutip, tidak dalam akidah ataupun agama. Kalau misalnya diwangi-wangi daun bridul misalnya, ya sampai was-was ya tidak usah. Kalau itu jelaskan, tunggu kok tiba-tiba bawa bulan, biasanya kan kayak gitu. Biasanya kan tunggu kan kalau rasanya kayak gitu. Padahal itu sangat berbobot sekali kalau dalam pertolongan bisa. Tapi kalau misalnya dimintai tolong dalam segi konsumsi, entah itu dalam segi sehari-harian atau dalam perdagangan, itu nggak apa-apa. Bahkan di Kudus sendiri itu kan banyak orang Cina yang muslim itu malah berinteraksi dengan orang Islam, tidak apa-apa. Terus bagaimana kita kalau kita bekerja dengan orang muslim? Tidak masalah. Halal atau haram? Halal, tidak masalah. Terus kalau kita makan di tempat mereka, gimana? Kira-kira pendapat sampean mangan KFC. KFC kan bukan orang muslim yang memiliki. Otomatis ketika penyembelihan, nah itu kan tidak membayar bismillah dan mereka sebagai orang muslim. Kira-kira mulai berapa di sana dia? Yang begitu itu Pak. Seperti sampean gimana? Sampean belajar dengan KFC. Nah itu bukan minum muslim. Nah sampean makan titik sendiri. Kira-kira halal apa haram? Halal apa haram? 1, 2, panas. Yang lain coba. Sampai menit. Itu loh. Nah itu loh teman. Ada berapa apa? Tidak apa ngasal. Orang tak persen, orang tak salah. Jadi dalam sisi ini kita tuh boleh apa-apa. Jadi kalau mau membeli hewan tidak mengeluarkan bismillah itu apa-apa sunnah. Kecuali kalau hewannya tertabrak, mau panen, nah itu bangke namanya, tak boleh. Nah dalam sisi ini kita juga bisa membangun saling membantu di antara umat muslim dan muslim untuk menaikkan perekonomian. Jadi kita enggak terus terbang pilih jajan di tempat orang itu saja, jangan yang muslim haram misalnya, nggak boleh kayak gitu. Soalnya dalam masa pandemi seperti ini kita sama-sama membutuhkan yang namanya keuangan. Uang kita mesti menurut. Jadi boleh berbuat baik kepada orang muslim. Ya gimana? Dalam perkataan tadi, mungkin ada yang berpendapat lagi menurut ahli nakwil, ayat ini menunjukkan bolehnya orang muslim berbuat kebaikan kepada orang-orang musyrik. Berbuat kebaikan yang gimana? Kemudian ditafsir lagi oleh Ibnu Abbas, yakni adalah menyambung silaturahim dengan yang lain. Silaturahim itu ya merakatkan atau sesuai merakatkan. Jadi kalau dalam silaturahmi tidak cuma milih yang misal kawan, karena sampai foto-foto milih itu, nah misalnya sampai itu foto sampai kok, rasanya lah, biar salah saya, itu tidak bakal bisa diluruskan. Karena kalau bisa ya semua itu ya rata semua, tapi nggak semuanya kamu jadi oke. Dan arah belum. Akhirnya kan masih belok sih, tapi ngomong, kok pintar, kok suci misalnya. Nah, yang seperti itu juga saja. Tapi kalau bisa ya, teman itu nggak usah bilang gitu. Menurut itu ya gitu. Nah, sambil kita jalan yang belum pakai, kalau biasanya itu saya terus awas sih. Kayak itu belum pakai, sudah diluruskan. Karena ya, nggak sudah ditemani, sudah diluruskan, sudah diingatkan. Konten itu kalau di dalam kalender Islam itu ada pengertian asal itu mankola
sodakoka walaman kola sodakoka. Karena itu adalah yang berkata benar tentangmu, bukan orang yang membenarkan apa yang darimu. Yang berkata benar tentangmu, bukan yang membenarkan apa yang datang darimu. Nah, yang membenarkan apa yang datang darimu, nah yang salah ya dianggap benar. Jadi sampai si Allah bukan salah. Partai misalnya dia keliru, tapi dianggap benar, dianggap benar secara pribadi. Jadi yang penilaiannya salah, tapi dianggap benar. Jadi nak cara ini ya salah, tapi dianggap benar ya, dan benar tetap benar. Terus benar memang murni benar. Tapi nak berkata benar tentangmu, sampai ya salah itu lagi, nak sampai itu lagi, sampai benar jadi nol. Terus ini bagus. Kemudian sebenarnya orang-orang yang berbuat adil. Jadi untuk berbuat adil itu tidak memandang entah siapa itu muslim, entah yang Kristen, entah itu atau tidak, tidak mana seperti itu. Jadi boleh, sekali lagi boleh ditekankan dalam berbuat kebaikan dalam selain agama atau akidah. Mungkin terkait tersebut dengan pandemi yang sedang mewabah saat ini adalah banyaknya peningkatan kasus COVID-19. Jadi semakin hari semakin melonjak. Terus umat Islam itu apa jenis itu partisipasinya. Kalau dalam segi materi kita bisa mendonasikan, entah itu berupa masker atau yang lain-lain, atau berupa uang untuk dibelikan APD misalnya. Dan kita tidak harus terpaksa misalnya mau saja Islam itu biasanya tidak harus seperti itu. Materi juga bisa. Kalau di sini materi yang bukan materi, kita biasanya membaca doa. Saya dikasih doa itu kan yang sebelum sholat maghrib juga sesudah subuh. Itu dibaca selama berapa kali? 3 kali tidak salah. Kita sebagai muslim dianjurkan untuk selalu menolong sesama manusia tanpa memandang iman, di mana seperti inilah merupakan saat yang tepat untuk mewujudkan saling toleransi. Jadi di sisi lain kita akan mewujudkan nilai-nilai Islam yang jadi nilai Islam itu terlihat. Itu loh Islam. Orang memandang orang itu apik, orang mana itu elek, orang mana itu Islam, orang mana itu Kristen. Itulah cuma yang sejatinya. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kemudian Assalamualaikum. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai solidaritas normal menurut Islam berdasarkan surat An-Nisa ayat 36. Bisa dibuka? Sudah? Di dalam surat An-Nisa ayat 36, di sini itu menjelaskan mengenai dalam tafsirnya Buya Hamka, ayat itu mengandung petunjuk dan perintah dari Allah yang mencakup kewajiban pada manusia kepada Allah dengan menyembahnya dan beribadah kepadanya dengan khusyuk dan taat. Terus tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Terus hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak karena keduanya itu sangat berjasa. Termasuk kewajiban sesama manusia ialah berbuat baik kepada kerabat karib, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, teman sejawat, tidak musafir dan hamba saya. Tidaknya jangan menjadi orang yang sombong dan takabur, suka membanggakan diri, sebab sifat ini sangat dibenci oleh Allah. Itu penjelasan
singkat dari Quran surat An-Nisa ayat 36. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, tetangga dekat dan jauh di sini kan dijelaskan pada tafsir Ibnu Katsir disebutkan berbagai pengertian dari tetangga dekat dan jauh, di antaranya tetangga dekat itu tetangga yang mempunyai hubungan keluarga. Tetangga dekat itu tetangga yang bentar ya. Apa banget gak sih? Enggak. Masih bingung? Ya. Masih bingung? Enggak apa-apa, jelas ya? Masih bingung? Oh, oke. Saya ulangi kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di sini itu menjelaskan turunnya ayat itu An-Nisa ayat 36. Ini dikarenakan larangan menjadi orang yang mikir. Terus dalam ringkasannya tafsir Buya-Harika itu menjelaskan isi kandungan tersebut itu mengandung petunjuk dan perintah dari Allah yang mencakup kewajiban manusia kepada Allah, yaitu menyembah dan beribadah kepadanya dengan khusyuk dan taat, tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Terus hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, karena keduanya itu adalah manusia yang berjasa. Termasuk kewajiban sama manusia itu berbuat baik kepada kerabat karib, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, termasuk jelat dan ibnu sabil dan hamba sahaya. Hendaknya jangan menjadi orang yang sombong dan takabur, suka membanggakan diri, sebab sifat ini sangat dibenci oleh Allah. Itu penjelasannya dari ringkasannya tafsir Buya-Harika begitu. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir tadi kan membahas mengenai kewajiban sesama manusia, yaitu tetangga. Dan di sini Ibnu Katsir menjelaskan tetangga di sini itu ada yang tetangga dekat dan jauh. Ya, di antara tetangga dekat itu tetangga yang mempunyai hubungan famili, keluarga. Sedangkan tetangga yang jauh itu tetangga yang tidak mempunyai hubungan famili. Jadi tetangga yang muslim itu tetangga yang jauh itu tetangga yang non-muslim. Tetangga yang dekat itu tetangga yang muslim, sedangkan tetangga yang jauh itu tetangga yang non-muslim. Itu. Maaf ya kakak. Terus di sini itu dijelaskan lagi berbuat baik kepada tetangga itu sangat penting, karena pada hakikatnya tetangga itulah yang menjadi saudara dan famili. Kalau terjadi apa-apa, dialah yang paling dahulu datang memberikan pertolongan kita, betul atau enggak? Terus yang selanjutnya itu kewajiban sesama manusia, yaitu berbuat baik kepada
Jadi positif. Berbuat baik kepada sesama. Yang kedua ini berbuat baik kepada teman karib. Teman karib di sini itu teman dekat, maksudnya teman karib, karena ada kesamaan suatu hal di masyarakat, saling mempengaruhi dalam pembentukan mental masing-masing seperti sahabat karib, teman seperjuangan, sahabat, sekawan, atau relasi. Di dalam pandangan Imam Muhammad bin Ali Muhammad Asy-Syafi'i, bahwa teman dekat itu orang menemanimu, misalnya dalam perjalanan belajar, berdagang, atau bekerja. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bagaimana dikutip oleh Imam Muhammad bin Ali Muhammad Asy-Syafi'i, bahwa dimaksud teman dekat itu adalah istri. Terus berdasarkan tafsiran di atas, teman dekat itu teman karib karena ada kesamaan suatu hal di masyarakat. Saling mempengaruhi dalam pembentukan mental masing-masing seperti sahabat karib, teman seperjuangan, sahabat, sekawan, atau relasi. Allah itu menyuruh kita untuk bergaul sama mereka dengan baik, saling membantu, dan doa mendoakan. Maka dalam bergaul kita disuruh yang baik budi pekertinya yang memberikan manfaat kepada kita. Dia juga seiman. Terus berbaik kepada sesama di sini menjelaskan Ibnu Sabil. Dalam tafsirnya di atas itu dapat disimpulkan bahwa Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan yang baik yang tidak diharapkan oleh agama. Perintah berbuat kepadanya karena didasarkan atas kesulitan yang dialami oleh Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu seperti kehabisan bekal, jauh dari anggota, dan terkadang ia tidak memahami tempat yang sedang ia lewati. Dalam kitabnya Tafsir Fathul Bayan fi Ma'usidil Quran, di sini tuh menjelaskan bahwa berlaku ihsan kepada hamba sahaya atau adalah melengkapi usaha memerdekakan mereka dan menolong mereka membeli diri dengan pembayaran sehingga sekaligus atau berangsur-angsur bagaimana memberikan apa yang mereka butuhkan, menjaga harta dan kehormatannya, serta menunjukkan jalan jika ia tersesat. Ayat di atas itu bisa dijadikan nasihat dan petunjuk sebagai langkah kita untuk membantu kepribadian muslim dalam menjunjung tinggi ajaran agama yang diimani Rasulullah, di mana ajaran Islam ini memberikan tatanan kehidupan yang membawa rahmat bagi yang menjalankan, supaya terbentuk suatu keluarga yang baik, harmonis, dan memiliki integritas yang kuat. Terus hal yang dapat kita lakukan pada saat ini itu dengan ayat ini kita senantiasa berbuat baik kepada dua orang tua, kerabat karib, anak yatim, orang miskin, tangga, teman sejawat, dan Ibnu Sabil dan hamba saya. Dan sekarang kita tuh memasuki di era new normal ya, di mana kita tuh harus beradaptasi dengan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas, terutama berbuat baik kepada sesama manusia tanpa melihat sudut pandang mereka, non-muslim atau muslim. Selain berbuat baik kepada manusia, kita tidak boleh sombong dan takabur dan membanggakan diri kepada sesama manusia. Kita juga harus disiplin menerapkan kebiasaan daring, yaitu tetap menaati dan konsisten dengan protokol kesehatan yang ada. Diharapkan kita bisa memahami dan menjalankan tatanan hidup baru dengan sebaik-baiknya, agar kita tetap beraktivitas normal dan terhindar dari penyebaran virus corona. Itu penjelasan solidaritas new normal menurut Islam berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 36. Terima kasih.
Ya itulah semua pemaparan dari kelompok kami. Saya harap kalian semua paham ya kan? Insya Allah kita yakin ya. Ya sederhana sih sebenarnya. Cuma intinya kan kita harus saling tolong tapi tidak tidak memandang dari Islam maupun tidak. Adalah seperti Islam kan? Ya, sampai bisa melihat dari orangnya. Ketika sampai mau melihat seseorang, yaitu sifat, watak, kebiasaan dan lain-lain, sampai bisa melihat yang pertama temannya gimana? Ya, temannya apik, insya Allah ini apik. Jangan sampai tanya langsung kepada orangnya. Yang pertama, mungkin saja bisa jadi dia tidak setuju. Yang kedua, dia juga merendah. Kan ada di orang yang ditanya. Sampai kalau mikirnya itu alumni sekolah yang berbuat misalnya. Jadi gak harus nggak mau padahal dia memang alumni sekolah dari situ. Misalnya dari sekolah TPS. Sama TPS. Enggak, TPS ini TPS misalnya. Ada yang seperti itu. Dan sampai habis pengen lihat orangnya, sifatnya, bagaimana orangnya, sampai bisa melihat teman dekatnya, atau enggak tahu selain itu, sampai bisa melihat perannya itu tutur kasane, apa itu tidak nanti tutur kasane juga bisa. Jangan sampai bertanya langsung kepada orang tersebut. Apalagi nak sampai lingkungan yang muji uangnya langsung. Jangan sampai itu memuji teman dengan teman yang lain di hadapannya langsung atau muka. Yang pertama bisa mempertahankan dia. Yang kedua sombong. Orang yang juga aku kok misalnya. Jangan sampai gitu. Ya apa yang muji ya di belakang. Ngomong ke belakang berarti ngomong beri. Ya enggak gitu. Maksudnya kan ngomongnya yang bagus. Yang termasuk dari ngomongin kongguri, membicarakan di belakang adalah yang buruk-buruk saja. Jadi nak kalau ingin melihat bagaimana orang yang hidup tadi, ataupun kalau yang punya keistimewaan, ada kelebihan, berkenan atau bisa merasakan sesuatu itu dari orang tersebut tanpa menanyai, biasanya bisa dilihat ya ada di ini loh, ini masuk sigar sama telawak mana, jadi bisa dilihat ini orang ini saya alasan itu bisa dari situ kalau dia bisa melihat. Jadi ini semua intinya adalah tolong menolong tapi tidak memandang sisi hati dari agama, ras, suku, bangsa dan lain-lain. Saya kira cukup. Kalau mau tambah lagi tanya jawab. Saya kira boleh ya Allah. Ini takut soal seputar KKN atau materi KKN juga bisa. Oh, ini sebelum bulan ini semua. Tanya. Jadi tanya balik. Emang tanya bang. Kalau nggak ada ya disuruh sekian nanti di apa itu ada foto bersama juga biaku. Banyak banget. Kemudian dari itu kurang lebih yang